Cerita bermula di sebuah daerah yang bernama Visayas. Terdapat bencana alam yang merusak desa tersebut hingga membuat para penduduknya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah satunya ialah Linet yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam sebuah kapal bersama bayinya akibat tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli tiket. Awalnya Linet berhasil bersembunyi di kapal itu, namun ketika di tengah perjalanan petugas keamanan berkeliling memeriksa satu persatu penumpang sehingga membuat Linet ketahuan jika ia tidak memiliki tiket sama sekali. Nah, ada tiket tuh. Mana tiket mo? Singkat cerita, sesudah melakukan perjalanan yang panjang, Linet pun berhasil berlabuh di dermaga dengan selamat. Namun karena tujuannya ke wilayah Segovia untuk mencari sang suami masih sangat jauh, ia pun mencoba meminta uang belas kasihan kepada kuli panggul yang ada di sana guna modal perjalanannya. Sayangnya, meski Linet memasang wajah yang sangat memelas, kuli itu tidak merasa iba sama sekali. Dan ia pun berlalu pergi begitu saja untuk melanjutkan aktivitas bekerjanya. Di saat masih kebingungan, tiba-tiba saja dompet seorang penumpang terjatuh tepat di hadapan Linet. Alih-alih mengambil isi dompet itu, ia pun justru mengembalikannya dan sebagai ucapan terima kasih, ibu itu pun mengizinkan Linet menumpang perjalanan di taksinya hingga ke sebuah halte bus terdekat. Lalu setelah sampai, ibu itu juga berbaik hati memberikan uang bekal kepada Linet meskipun tak seberapa. Linet kemudian menaiki bus dengan tujuan Segovia dan memilih duduk di kursi paling belakang guna menyusui anaknya dengan tenang. Namun, tak berselang lama, dua pemuda begundal datang dan duduk tepat di sebelahnya Linet. Dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas dan terus-terusan mengintip lato-latonya, mereka tidak henti-hentinya mengganggu Linet hingga aksi itu baru terhenti ketika seorang pria datang mengaku sebagai polisi dan lantas mengusir mereka berdua. Harap kayo. Tuminum mo kayo, ha? Pria yang bernama Rodolfo itu pun lalu duduk di sebelahnya ketika bus akan melaju. Linet sangat berterima kasih dikarenakan telah ditolong dari pemuda-pemuda begajulan tersebut. Linet juga sekalian meminta tolong kepada Rodolfo agar mau menambahkan biaya busnya yang ternyata masih sangat kurang. Na kuya, maluwi ka man sa ako. Rodolfo yang merasa kasihan lalu membayar semua biaya perjalanan Linet sampai tujuan, sekaligus memberitahu jika ia bukanlah seorang polisi dan hanya mengaku-ngaku agar dua begajulan itu pergi ketakutan. Sesudah itu, mereka pun berkenalan dan di sana Linet bercerita jika rumahnya hancur terkena badai topan dan kini ia berencana menyusul suaminya ke wilayah Segovia. Demi mengisi waktu perjalanan selama 4 jam, Rodolfo pun meminta Linet untuk menceritakan semua kisah hidupnya itu kepadanya. Linet pun lantas menceritakan kisah hidupnya semasa dari kecil hingga melewati perjalanan suramnya ketika di kapal tadi, di mana ia sudah menjadi anak yatim di usia 5 tahun akibat ayahnya mengalami kecelakaan. Dan pasca kepergian ayahnya itu, ibunya pun mengalami tekanan batin yang membuatnya gantung diri menghabisi nyawanya sendiri. Akibat hal tersebut membuat Linet dan kakaknya yang bernama Toto dirawat oleh bibinya. Dikarenakan hidup serba kekurangan, Toto pun dijual oleh bibinya secara diam-diam dan mengatakan kepada Linet jika kakaknya itu menghilang entah kemana. Setelah kehilangan dua orang tua beserta kakaknya, penderitaan Linet bertambah ketika beranjak di usia 16 tahun. Ia diperkaos pamannya sendiri setiap bibinya tak ada di rumah. Lalu ketika Linet menceritakan perbuatan itu kepada bibinya, ia justru disiksa dikarenakan dicap sebagai pembohong akibat tak memiliki bukti sama sekali. Merasa sudah cukup umur, bibinya pun lantas menyuruh Linet untuk bekerja di kedai milik kerabat suaminya guna membantu perekonomian mereka. Hingga pada suatu hari bibinya menelpon dan mengatakan jika kakaknya datang kembali untuk menemui Linet. Bibinya pun memberi alamat Linet tinggal saat ini. Dan beberapa hari kemudian kakak beradik ini pun berjumpa setelah sekian lama berpisah. Toto lantas mengajaknya tinggal bersama di Segovia dan untuk menebus momen kebersamaan yang telah lama menghilang, Toto lantas mengajaknya berjalan-jalan serta memberikan Linet berbagai macam peralatan kecantikan. Toto ternyata sudah 2 tahun menikah dan memiliki istri yang bekerja sebagai TKW. Di saat itu istrinya baru saja pulang merantau dan setiap hari diajaknya kerja kelompok. Ternyata kegiatan itu diketahui oleh Linet akibat dini pembatas yang terlalu tipis, yang membuatnya menjadi iri dan juga ingin diajak kerja kelompok.
Ketika istri Toto berangkat ke Jepang untuk bekerja, Lynette lantas mengambil kesempatan itu dan mengajak kakaknya kerja kelompok berkali-kali. Alhasil Lynette pun tekdung, dan agar aksi mereka tidak ketahuan oleh siapapun, Lynette pun diajak kakaknya kembali ke Visaya, rumah mereka semasa kecil, dan menyuruh Lynette tinggal di sana sampai ia nanti melahirkan. Namun karena Toto tak pernah datang kembali hingga pasca ia melahirkan, hal itu membuat Lynette bersedih dan ingin mencarinya ke Segovia. Tak terasa mereka telah melewati setengah perjalanan hingga hampir tiba di kota tujuan. Di sana Rodolfo pun menceritakan dirinya jika ia belum berkeluarga dan bekerja sebagai seorang pelaut. Mendengar status pekerjaan dari Rodolfo, mimik wajah Lynette seketika berubah, di mana ketika ia tertangkap oleh penjaga kapal akibat tak memiliki tiket, ia pun dibawa ke kantor kepala keamanan. Di sana Lynette diberi opsi oleh kepala keamanan, di antara dibuang di tengah laut atau mau diajaknya kerja kelompok. Dengan terpaksa Lynette pun hanya bisa menangis ketika ia dicas bergantian. Sesudah itu, untuk beristirahat, Lynette meminta izin menumpang kepada seorang nenek-nenek salah satu penumpang di sana. Dan sebagai balasannya, Lynette pun menawarkan pijatan kepada sang nenek yang saat itu mengeluh badannya merasa pegal linu. Siguro pinasok sa lamig. Aray ko. Nay, may langis Si nenek lalu mengeluarkan minyak urut yang selalu dibawanya dan mengenalkan pula sejumlah jenis tanaman herbal yang sangat beracun jika diolah dengan cara yang salah, sehingga menimbulkan efek berbahaya sampai meninggoy bila satu biji saja tertelan oleh manusia. Selepas mendengar informasi itu, Lynette pun meminta izin untuk beristirahat. Namun baru saja akan memejamkan matanya, petugas keamanan memanggilnya dan bayi Lynette dititipkan kepada sang nenek. Kali ini Lynette dibawa ke kapten kapal untuk diajak kerja kelompok. Dan jika menolaknya, kapten itu mengancam akan menurunkannya di lautan saat itu juga. Merasa emosi dirinya diperlakukan seperti itu, Lynette lantas memohon kepada sang nenek agar memberikan tanaman racun itu kepadanya. Lalu secara diam-diam Lynette menaruh biji itu ke dalam minuman mereka, termasuk sang kapten kapal sendiri. Tak butuh waktu yang lama, sang kapten mengeluh nafasnya yang terengah-engah serta badannya yang mulai mati rasa. Hal itu membuatnya menyerahkan komando kepada bawahannya sebelum kapal tiba di pelabuhan. Di satu sisi, saat itu juga masa perpisahan Lynette kepada sang nenek yang telah menolongnya selama di kapal. Lalu, saat ia keluar, sirene ambulans berbunyi pertanda adanya sebuah insiden yang baru saja terjadi. Tak berselang lama, Lynette pun disadarkan dari lamunannya ketika petugas bus mengumumkan jika mereka harus menunda perjalanan akibat badai yang menyebabkan jalur jalan mengalami kebanjiran. Oleh sebab itu, perusahaan bus bersedia menanggung penginapan bagi semua penumpang hingga esok paginya. Rodolfo kemudian mengajak Lynette untuk makan terlebih dahulu sebelum mereka beristirahat, serta tak segan-segan membelikannya sebuah ponsel bekas agar mempermudah menghubungi Toto ketika nanti mereka berpisah. Lynette yang tak enakan merasa kebingungan bagaimana cara untuk berterima kasih. Rodolfo kemudian menjawab jika Lynette hanya perlu menemaninya di kamar pada malam itu. Mendengar hal tersebut, mimik wajah Lynette kembali berubah. Namun ia tetap menyetujuinya dikarenakan ia sadar tak ada yang gratis di dunia ini. Lalu di keesokan paginya, ketika Lynette telah terbangun dan Rodolfo tak ada di sampingnya, hal itu pun membuat Lynette melanjutkan perjalanan dengan penumpang yang lainnya. Ternyata Rodolfo telah pulang ke rumah menaiki kendaraan yang lain dan ia sudah memiliki istri beserta 2 orang anak yang saat itu sedang menikmati sarapan bersama-sama. Di saat itu juga sebuah berita menayangkan kabar seorang wanita bernama Lynette yang menyerahkan diri ke pihak kepolisian atas kasus pencurian bayi. Ternyata selama ini bayi Lynette telah meninggal pasca melahirkan yang membuatnya mengalami gangguan mental, sehingga mengambil bayi orang lain di rumah sakit dan mengira itu bayinya. Apesnya, Rodolfo pun disangkut pautkan oleh Lynette saat diinterogasi polisi dan mengatakan jika Rodolfo merupakan dalang dari pencurian bayi tersebut. Berita Ruth menjadi buronan polisi pun lantas membuat istrinya begitu emosi, apalagi dikala polisi datang untuk menangkapnya atas dasar kasus penculikan serta kasus peninggalan kapten kapal termasuk 4 kru lainnya tersebut.
Lalu, di saat Rudolfo mencoba kabur, ia pun didor-dor oleh pihak kepolisian yang membuat Rudolfo meninggal di tempat pada saat itu juga. Dan film ini pun selesai.